diperlihatkan, katanya itu macan putih. Itu nggak sekejap mas, itu wujud kepala manusia. Kaget toh mas waktu itu mas, saya diceritain tuh ya, Masya Allah sungguh sangat luar biasa. Assalam Media TV. Wah, ini enaknya cari tahu tek ini. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, tahu tek ya Mas? Oh, tahu teknya nggak ada mas. Kopi ada. Nek kopi ada. Oke, nek kopi sudah. Mantap sudah. Oke. Rencananya mau cari tahu tek jam 4 bukan tahu teknya Mas? Jam 4 mas, nggak ada. Kalau kopi ada mas. Yes, kopi aja sudah. Kalau kopi ada. Lama kah jualan ini Mas? Jualan lama mas, mulai tahun berapa itu, tahun 2008 mas. Saya mas. Tutup jam berapa? Kalau malam non stop mas. Kalau malam mas. Berarti sampai pagi ya? Sampai pagi, sampai sholat mas, sampai subuh. Aslinya kita dari mana Mas? Gresik mas, saya asli Gresik. Asli Gresik. Ini mas kopinya mas. Oke siap. Oh mantap. Anak jahene pisan. Sudah punya anak berapa Mas? Oh anaknya 3 mas. Anaknya 3. Cewek atau cowok? Pertama cewek, kedua cowok, ketiga cewek lagi mas. Yes dong. Nanti dulu kan mas. Saya ingat mas ya. Saya ingat mas ya. Nanti dulu saya itu pernah nggak asing loh mas. Wajah sampai itu nggak asing. Saya pernah waktu itu. Iya. Saya ingat tuh pernah di channel Assalam Media TV mas. Betul lah mas. Betul. Masya Allah. Oke, siap. Saya pernah. Benar. Tadi ini mau cari tahu tek lapar Mas, mau penelusuran tadi. Ya Allah, saya itu dari dulu pernah angen-angen saya mas ya. Kepengen tahu kapan ya aku di misteri itu ya mas. Betul, saya itu buka di YouTube itu sering mas, banyak sekali ya. Pernah di Gua Dalam pernah mas ya. Betul sekali. Gua Dalam di Sedepok. Di Sedepok pernah ya, di YouTube itu banyak mas. Masya Allah mas, pada waktu itu banyak sekali teman-teman saya itu mas, nggak nyangka juga itu semua itu bawa HP ya. Saya akan tolong dong. Iki loh aku kepengen ketemu karo sing duwe channel Media TV. Lah aku ketemu nang kene iki lho. Tolong dilon. Gitu mas saya mas. Ya pucuk dicinta lamun tiba kita ketemu ya tanpa perencanaan. Iya ya mas. Tak ngopi di sini. Iya sambil minum mas. Dari mana ini tadi mas? Dari rumah, terus tadi mau jalan-jalan sini aku lihat kok ada tahu tek. Iya. Perut ini udah mau lapar ini. Yes, alhamdulillah. Tapi tidak apa-apa, nanti sore aku bisa lagi. Mungkin bisakah ngobrol-ngobrol sedikit sama jenengan? Ya kalau di channel Media TV mas, channel Asal Media TV mas, saya tuh kepengen yang saya lihat kan di misteri itu ceritanya loh kok aku gaib ya? Nah gaib. Jadi saya pernah ya mas, waktu itu ya ada ya sanggep teman mas. Tadinya nggak kenal, sanggep teman aja. Jadi saya wah kapan ya wong iki kok rene kok aku angen-angenku mas. Angen-angen saya itu kepengen saya menceritakan sesuatu mas. Oke pas, ini berarti kita memang apa itu? Tapi nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa banget. Seperti ini panji dengan tutupnya, saya mencari dengan menyediakan. Ya Allah, alhamdulillah mas. Saya akan memang ini mencari ini narasumber yang nanti akan saya upload di channel media. Alhamdulillah mas, ya Allah. Mungkin kalau mau nanti bisa jadi kru saya kan? Ya Allah, ya mau sangat mau. Iya mas, ada yang saya bantu mas. Bisa, makanya ini saya kesini ini mau ajak jadi kru saya nanti untuk ikut penelusuran. Nanti dulu mas, saya tak ganti. Ya, masa topi bayi mas sampai tak pakai mas. Memang dingin mas, cuacanya dingin. Jadi tak ganti topi dulu ya mas ya. Ya, silakan, biar itu mas. Siap. Biar katanya ya.
Ini kalau belanja jam berapa no Mas? Kalau belanja itu pagi Mas. Nah kayak gini kan bisa kelihatan Mas. Nah biar kelihatan Mas. Terasa dingin ya, padahal ini sudah siang tuh, dinginnya Iya. masih terasa sekali di tulang-tulang ini. Ya Mas, kalau orang Jawa itu bilang ketiga Mas, musimnya ketiga itu sangat dingin sekali. Saya dapat petunjuk dari teman, katanya pernah ada itu ya, ada teman yang jenengan antarkan di situs Mbah Budo. Kalau nggak salah katanya itu orang dari Madiun. Mungkin bisakah saya minta kisah dan ceritanya sehingga sampai di situs makam Mbah Budo itu Mas? Oh ya bisa Mas. Ini anu aja Pak, menceritakan kisah misterinya saja, bukan ini ya, bukan sejarahnya. Kalau sejarahnya kan kita nggak tahu. Jadi yang saya mau di sini kisah misterinya yang temennya jenengan itu yang kemarin antarkan itu loh, konsumen itu ke situs Mbah Budo. Oh iya. Gini Mas, awalnya itu Mas ya, saya ini kan sehari-harinya saya itu jualan tahu tek itu di sepeda tuh Mas, rombong di sepeda. Mau keliling nggak? Atau mangkal tapi pakai rombong gitu? Lah mangkal di depannya terminal sana, terminal sawah. Pada waktu bulan Suro Mas ya, pada bulan Suro itu biasanya itu banyak Mas yang ke atas itu ke Mbah Yai Ngaliman Mas, banyak Mas. Itu ya di daerah Sedodo itu ya? Iya betul. Aku pernah penelusur di sana Pak. Iya, saya pernah lihat sampai pernah buka channel itu. Iya pernah, channel Salam Media TV itu loh Mas. Mas saya jualan itu malam Mas sampai jam 2. Itu banyak pengunjung ke atas maksud saya Mas ya. Kalau kadang ya dari atas mampir cari bintang kopi, kadang cari tahu tek. Nah, banyak Mas saya tanya, ada yang dari Surabaya, dari Aceh, ada yang arahnya ke Sedepok. Nah, waktu itu Mas malam Mas ya. Biasanya saya itu nggak tahu waktu itu, insya Allah kalau nggak salah malam Jumat Mas. Nggak ada orang beli tahu deh, nggak ada orang lain. Kok tiba-tiba ada itu loh Mas, kayak mobil angkot itu Mas. Ada orang, biasanya orang turun dari motor janggolan lah. Motor janggolan itu kok tiba-tiba ada seseorang Mas, ada orang laki-laki tuh Mas, baik orang asing Mas. Dia bilang dari Madiun Mas katanya. Kasihan Mas, waktu itu dia kayak kebingungan Mas. Saya ajak santai ke wedang kopi saya itu. Waktu itu saya bikinkan susu panas Mas. Lah tujuan sampai kemana Mas? Desa Suko Mas. Lah desa Suko itu setahu saya adanya itu kalau dari Sawan sini di desa Bareng Mas, di tempat saya sendiri Mas. Terus saya suruh minum susu itu yang saya buatkan Mas. Mau minum susu itu Mas. Nah ini pas ada gelas Mas. Susu itu saya suruh minum itu Mas. Belum minum dia itu masih megang Mas. Susunya itu langsung gelasnya pecah jadi 2 Mas. Nah, belah jadi 2 Mas. Yang ke kanan separuh, yang ke kiri separuh Mas. Padahal itu belum diminum, baru dipegang aja ya? Belum diminum. Dia sambil bilang gini, oh ya bener Mas, aku bener apa nih Mas? Bener apa? Bener Mas, sing tak golek iki koyok sampean ngene iki. Maksudnya sampean apa Mas? Saya uber terus Mas, pertanyaan itu Mas, saya yo penasaran ya Mas. Ada waktu itu malam, terus gak oleh duit gak apa-apa lah, yang penting aku oleh pengalaman. Jam berapa kira-kira itu malamnya? Sekitar jam 1-an Mas. Tengah malam. Jam 1. Nah, jam 1 kurang 1 jam. Saya kan kokotnya jam 2 Mas. Ya Mas, waktu itu dia kayaknya kok wong gak sembarangan. Mungkin dia itu mengikuti petunjuk gurunya Mas. Jujur Mas, saya ingat betul loh. Waktu itu dia bilang gini, dia itu disuruh nanti di terminal ada orang penjual, nggak tahu wedang kopi, nggak ada orang jualan lagi. Memang nggak ada Mas waktu itu Mas. Cuma saya sendiri, nggak bohong kok. Satunya di situ ya. Iya. Jual tahu tek. Kok jujur kok ae kok ono bakul wedang kopi. Mek wong siji kuwi tok. Nek wong bahasa Indonesia hanya orang satu itu. Terus saya tanyai,
namanya Mas Agung dari Madiun, Mas. Asli dari Madiun sana ya? Asli dari Madiun. Diberi petunjuk gurunya itu disuruh mencari Desa Bareng. Dari petunjuk guru saya mungkin di Soko itu ada sebuah punden, Mas. Enek apa Mas Agung sampai tujuannya sampai nang ngene Mbah Budo itu enek apa Mas Agung? Dia itu cerita, Mas. Ceritanya itu gini, Mas. Dia itu cerita katanya punya usaha, Mas. Oh, tadinya punya usaha? Iya, usahanya tadinya itu sungguh sangat dasar, gulung tikar, Mas. Oh, bangkrut gitu ya? Bangkrut. Kata lainnya bangkrut. Betul, bangkrut lah. Terus Ya itu usahanya Mas Agung sendiri atau kerabatnya atau usaha keluarga tuh? Usahanya Mas Agung sendiri, Mas. Nah, itu jenengan langsung jujukan di situsnya Mbah Budo itu atau biasanya kalau biasa tamu kan ke perangkat desa dulu? Ya namanya tamu, Mas. Pada waktu itu jam 2 saya kokot, saya ajak pulang, Mas. Terus itu masuk kira-kira tahukah itu yang sejarah awal mulainya situs Punden Mbah Budo, tahukah Mas Sootnya? Oh, kalau saya nggak tahu loh, Mas. Saya nggak orang sini, Mas. Saya itu orang Gresik. Tujuan saya sini itu apa tuh ngetut no bojo kok, Mas. Oh, istrinya? Iya. Ya? Saya nggak nggak pernah tahu kabarnya, Mas. Jadi tadi itu Mas Agung yang sampai ke situsnya Mbah Budo tadi, tujuannya itu seperti apa, Mas? Oh, itu nggak tahu, Mas. Itu yang kita antarkan Mas Agung. Mas Agung iki sampean wis wayahe apa tujuan sampean? Aku yo gak ngerti, Mas Agung, tujuan sampean apa goleki Punden Mbah Budo iki sampean engko tak wenehi dalane iki. Ayo nang gone Bagong ngono Mbah Sami tinggo bengke arano Bagong nyapa dhisik ngono, Mas. Tak Mas nang gone ke Mbah Samidi yang itu ya mantan lurah itu ya? Mantan lurah almarhum itu. Terus apa itu sarannya dari almarhum Mbah Lurah? Ya namanya tamu, Mas, apalagi nggak tamu 24 jam itu aja sudah izin, Mas. Tadi dia tujuannya masih belum tercapai ya, belum berhasil ya. Saya minta KTP, katanya almarhum Bagong Samidi suruh ke desa, Mas. Pada waktu itu saya arahkan Mbah Budo itu lingkungannya Mbah Jogoboyo Laman, Mas. Ya saya KTP-nya saya langsung perangkat desa dia. Iya, langsung perangkat desa biar aman. Terus dia saya ajak ke sana, KTP-nya sudah diserahkan, terus ke Bagong Samidi. Mas Agungnya ada nginap di Punden situ atau gimana nginapnya? Kayak mana itu nginapnya, kan? Oh gini, nggak nginap di Punden, nggak tidur di Punden, juga nggak tidur di rumah saya. Ya kebetulan di lingkungan itu kan katanya orang-orang itu kan kalau masjid kan rumah Allah, Mas, rumah Allah. Jadi dia biar tenang, aman, ayem tidur di masjid. Tapi untuk mau naik makan, ya saya ajak ke rumah saya ala kadarnya, Mas, adanya. Tapi dia alhamdulillah dia menerima dengan lapang dada, Mas. Mau ya? Mau, Mas. Itu berapa hari di wilayah situs dan sampai nginapnya di masjid itu? Itu hampir 2 mingguan, Mas. Hampir selama 2 minggu itu kalau malamnya tidurnya di situ ya, di masjid, ya? Iya, di masjid. Kalau malam dia ke situ Mbah Budo. Saya nggak tanya, Mas, nggak tanya sama sekali ya, Mas. Sampai ning kono turu kira-kira ketok ya apa ke anu apa, padahal jenenge Mbah Budo itu kan punden, Mas. Punden itu jangankan orang tidur di situ, Mas. Nah, ini sampai itu, Mas, sama saya itu sampai merinding, Mas. Saya cerita sampai merinding itu. Itu sering kali, Mas. Jangankan orang tidur di situ, orang lewat aja
di gulu belakang Auranya itu ya, di auranya energinya. sungguh sangat dahsyat Mas, sungguh sangat luar biasa gaibnya. Terus setelah beberapa hari di situ, apa yang didapat dari Mas Gengnya tadi tuh? Mungkin cerita-cerita Mas, yang dia misalnya sudah dapat petunjuk ini, petunjuk itu. Untuk yang tadi katanya kan usahanya bangkrut, mungkin dia mencari wasilah atau jalan hanya sebagai jalan lantaran saja. Itu ada yang diceritakan Mas Agung selama prosesi ritualnya di situ Mas? Dia nggak memberitahu dulu. Jadi dia nggak cerita sendiri ya? Cerita dia sendiri dulu. Saya nggak cerita, saya nggak tahu apa-apa. Bagaimana? Iya, pada waktu itu dia cerita itu ada perjalanannya. Masih itu Mas, sehabis dari tidur dari Mbah Buddha itu, terus saya ajak ke almarhum Mbah Kung Samidi dulu Mas. Almarhum Pak Lurah itu juga apa itu spiritualis ya? Masya Allah itu ya Mas, tamunya waduh, dari jauh-jauh Mas, dari Probolinggo, dari Surabaya, dari kebanyakan itu banyak yang jodoh itu. Tamu Mas, ada tamu? Ada tamu itu? Oh iya saya potong dulu Mas, Mas, kepotong sedikit ada tamu Mas. Ya siap, lanjutkan saja. Ceritanya semakin menarik. Terus itu Mbak Care mengarahkan Mas Agung itu ke Mbah yang Mas, Mbah Wali mau Mbah. Berarti posisi di mana itu Mbah yang Semarinya itu di kuburan umum atau di mana itu Mas? Itu tempatnya di kuburan umum Mbah yang Semari itu Mas. Kuburan Barenggeneng itu Mas. Jadi dia ke situ dulu, istilahnya itikaf di situ dulu ya, atau bersemedi di situ dulu. Iya, dia yang Semari tadi. Dia setiap malam dia tidur tadinya kan di Punden Mas, 1 mingguan. Lanjut Mas. Ke Semare itu dia tidur malam, dia disuruh Mbak Care karo jenate Mbah Kung Samidi iku turu ning nggone gedung Mbah Yang iku mang Mbah Wali sing penyiar agama. Oh, di aulanya gitu ya. Di gedungnya itu tidur di situ setiap malam, tidur situ. Kalau siang kita ajak ke rumah, pokoknya malam habis sholat isya itu dia sudah standby di Mbah Wali Semari itu, Mbah Yang itu. Ritual Mas Agung selama 2 minggu ya di situ ya? 1 mingguan. 1 mingguan. Jadi bolak-balik mulai dari situsnya Mbah Buddha ke Mbah Yang Syekh Semari tadi. Iya. Terus setelah selesai ada ceritakah itu Mas? Atau masih ada ceritanya yang lain lagi? Oh enggak, terus Mas Agung itu tidur malam, terus dia itu ternyata saya ya kaget Mas, waktu itu dia sudah habis dari Bayang Semari itu, saya ajak ke rumah. Pada waktu itu saya tanya kok memang Mas, wis sampai udah Mas, oleh tirakat nih kone Bayang Semari namanya gedung. Katanya dia bilang wis masuk, iki wis alhamdulillah. Terus oleh petunjuk ya? Terus oleh petunjuk, dia sangat bersyukur. Katanya Mas, dia sangat bersyukur. Dia bilang saya sangat bersyukur di Punden Mbah Buddha sudah, terus di Ngone Bayang Semari sudah. Terus dia bilang Mas, perjalanan 2 mingguan, hampir 2 mingguan itu dia katanya nggak sia-sia katanya. Jadi ada hasil gitu ya? Ada hasilnya. Adakah diceritakan itu hasilnya? Misalnya di situ kan yang namanya Punden kan itu ada makhluk astralnya, mungkin ada ditemui langsung atau ditemui lewat mimpi berbentuk berwujud apakah adakah cerita itu? Nah, dari Punden itu kayak Mas Agung itu sedikit banyak cerita Mas, soalnya dia kan ya mungkin dia masih belum belum di cara oleh-oleh itu Mas, ning gone Punden, ning gone Bayang Semari itu durung digawa nang gone Madiun di daerah Mas, durung
durung dilakoni lah Mas. Jadi sedikit aja Mas ya. Sedikit ceritanya Mas Agung di Mbayang Sumari itu di gedung itu. Masya Allah, naudzubillah min dzalik, dia itu katanya ini kayak nggak mimpi Mas, kayaknya Mas Agung ini ceritanya itu. Mas Agung itu diketoi, diperlihatkan. Katanya itu macan putih Mas. Macan putih itu nggak sekejap Mas, itu agak lama katanya. Jadi ada komunikasi atau hanya dinampakkan saja itu menurut katanya Mas Agung itu Mas? Dinampakkan aja Mas, katanya di sebelahnya itulah ada macan putih Mas. Itu Mas, itu agak lama terus dia cuma cerita itu dong Mas, cerita macan putih itu. Katanya dia lain kali, dia sudah bilang Mas, lain kali kalau waktu saya ziarah, katanya dia juga gitu Mas. Ziarah ke sini saya mampir dengan cerita lagi katanya. Wong itu aja dia ngasih tahu saya sekedar cerita macan putih itu saya Masya Allah. Berarti Mas Agung iki teko Punden sampai tujuannya nanggone Mbayang gedung iki, Semari gedung iki mungkin banyak oleh-olehnya. Cuman sedikit aja yang diceritakan ya. Sedikit. Kan orang-orang itu kan nggak boleh diceritakan semuanya untuk rahasia. Iya. Rahasia spiritualnya. Nggak boleh Mas, nggak boleh. Wong itu nanti kadang ya gini Mas, umpama Mas Agung diperlihati ini, terus nanti ada orang lain diperlihati gitu kan, nggak tahu Mas. Macam-macam yang yang kan sesuai dengan ini ya, apa tujuannya gitu. Mudah-mudahan ini Mas Agung yang ada di Madiun nonton channel Assalam Media TV, mudah-mudahan nanti bisa datang kembali lagi untuk bertemu dengan kita nanti bisa kita wawancarai Mas, kita interogasi oleh-olehnya. Terus satu lagi itu Kang, itu yang Mas Agung ketanyakan antara sadar dan tidak sadar kan ketemu dengan harimau putih tadi. Iya. Terus tuh biasanya kalau punden-punden itu yang pernah sering saya dengar, itu biasanya tidak utuh, itu wujudnya binatang. Ada yang badannya manusia, ada yang tangannya manusia, ada yang kepalanya manusia. Itu bagaimana? Atau apa Mas Agung itu ketemunya itu yang dia lihat itu harimau putih utuh atau bagaimana itu kan? Oh iya Mas Agung pernah cerita sama saya itu gini Mas, harimaunya itu wujud kepala manusia. Jadi kepalanya manusia ya? Iya, ya mungkin wujud kepala manusia. Soalnya yang banyak aku tahu dari cerita-cerita temen yang punya pengalaman spiritual itu kalau punden tuh memang misalnya badannya binatang, kepalanya pasti manusia. Dia bilang Mas, itu kan bangsa dari siluman. Iya. Dia sampai kaget Mas waktu itu Mas. Saya diceritain tuh ya, Masya Allah sungguh sangat luar biasa. Ya jadi saya ya, orang kalau ini bukan itu Mas, bukan minta di kuburan itu enggak Mas, lantaran fasilah Mas dia itu. Jembatan ya. Jembatan memang perjalanan Mas. Ini rokoknya Mas? Iya Mas, ini Mas. Tadi sampai gugup Mas. Berapa ini kopinya nih? Oh nggak usah Mas, saya ketemu sama sampean aja. Masya Allah sungguh sangat bersyukur. Lain kali kalau lewat Mas ya, kalau lewat sini mampir Mas, mungkin ada cerita lagi Mas. Siap-siap. Ini semakin menarik, aku tertantang ini dengan itu situsnya Mbak Putu tadi Mas. Mungkin lain kali bisakah saya ajak ke situ? Siap Mas, siap Mas. Nanti kita penelusuran bersama-sama nanti ya. Iya Mas. Oke kalau begitu Mas, ini informasinya sungguh luar biasa banget dan saya ucapkan terima kasih sekali, dan mudah-mudahan nanti tidak keberatan untuk bersama-sama saya untuk penelusuran di situ ya. Tidak Mas, tidak Mas. Mbak Budok. Tidak Mas. Oke, saya terima kasih matur nuwun seluruh. Iya. Pamit. Iya. Akan lanjut lagi ke iya Mas, hati-hati Mas. Penelusuran dan narasumber lagi. Iya. Nanti saya undang lagi untuk jadi narasumber. Mas, oh iya terbuka Mas, pintu terbuka Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Mas di perjalanan Mas.
Assalam Media TV.